5 pemain hasil seleksi dari 12 kota lolos ke TC Timnas U17 Indonesia. Timnas U17 Indonesia resmi mempromosikan 5 pemain hasil seleksi dari 12 kota. Sebelumnya ada 42 pemain hasil seleksi dari masing-masing daerah dan 8 pemain hasil seleksi Kemenpora yang lolos ke tahap seleksi nasional. 50 pemain ini mengikuti seleksi nasional yang digelar pada Agustus. Pada tahap ini, seleksi dipimpin oleh pelatih Timnas U17 Indonesia Bima Sakti bersama Dirtek PSSI Indra Syafri dan konsultan pelatih Frank Wormuth. Hasilnya, 5 pemain akhirnya diputuskan untuk mengikuti TC Timnas U17 Indonesia. Indra Syafri menjelaskan pemain yang lolos ke Timnas U17 Indonesia sudah dipertimbangkan dengan matang. Mereka sesuai dengan kebutuhan skuad Garuda Asia yang akan tampil di Piala Dunia U17 2023. Turnamen tersebut nantinya akan digelar pada November hingga Desember mendatang. Selain itu, penambahan pemain ini berdasarkan pada performa tim yang sudah menjalani laga uji coba beberapa waktu lalu. Dari 5 pemain tersebut, mereka akan bergabung dengan TC Skuad Garuda Asia, sekaligus sebagai persiapan Piala Dunia U17. Nantinya, sistem seleksi promosi dan degradasi akan berlaku hingga Bima Sakti menemukan skuad final yang akan dibawa di turnamen tersebut. Mulai berduet di Timnas U17 Indonesia, Frank Wormuth lempar pujian untuk Bima Sakti. Konsultan Timnas U17 Indonesia, Frank Wormuth, akhir-akhir ini sudah mulai berduet dengan pelatih Garuda Asia, Bima Sakti, dalam seleksi pemain untuk Piala Dunia U17. Setelah menjalani duet dengan Bima Sakti dalam seleksi Timnas U17 Indonesia, pelatih asal Jerman ini telah mengetahui banyak hal. Dia mulai memahami pemain-pemain muda Indonesia hingga karakter Bima Sakti. Frank Wormuth memang didatangkan PSSI dengan harapan bisa menjadi pendamping Bima Sakti untuk mempersiapkan tim terbaik. Pasalnya, tim yang ditukangi Bima Sakti ini nantinya bakal tampil di ajang Piala Dunia U17. Ajang tersebut tentu saja diikuti oleh negara-negara kuat yang memang memiliki banyak pemain berkualitas. Oleh karena itu, Wormuth diharapkan bisa membantu pelatih asal Balikpapan tersebut. Setelah datang sejak awal Agustus, Wormuth pun langsung mengikuti kegiatan Timnas U17 Indonesia. Pelatih berusia 62 tahun itu sebelumnya telah memantau uji coba Timnas U17 Indonesia selama berada di Bali. Seperti diketahui sebelumnya, tim asuhan Bima Sakti telah menjalani uji coba melawan Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers di Bali. Dalam 2 uji coba tersebut, tim Merah Putih menelan kekalahan. Selama berada di Bali, Wormuth telah memberikan beberapa saran kepada Bima Sakti. Selain itu, keduanya juga sudah terlihat berduet dalam seleksi Timnas U17 Indonesia yang berlangsung di Jakarta. Frank Wormuth bahkan terlihat beberapa kali berbicara dengan Bima Sakti dan juga asyik berbincang bersama para pemain Timnas U17 Indonesia. Setelah mendampingi Timnas U17 Indonesia dan berduet dengan Bima, Wormuth pun berbicara soal posisinya di tim. Dia juga menegaskan bahwa pemilihan pemain sepenuhnya ada di tangan Bima Sakti. Lebih lanjut, Wormuth memuji Bima Sakti yang dinilai profesional dan merupakan pelatih yang bagus. Wormuth bahkan mengaku setelah bergabung dengan Timnas U17 Indonesia, dia banyak belajar. Menurutnya, bergabung dengan Indonesia memang menjadi tantangan tersendiri. Soalnya, selama ini dia lebih dekat dengan sepak bola gaya Eropa dan hanya fokus ke sana. Namun saat ini Wormuth memiliki tantangan soal susahnya membentuk karakter dan gaya sepak bola Indonesia. Dia berbicara soal gaya sepak bola Eropa yang dicampurkan dengan sepak bola tanah air. Wormuth memuji bagaimana Bima Sakti telah bekerja selama ini. Dia melempar pujian untuk Bima Sakti yang memang pelatih bagus dan memiliki pengalaman yang luar biasa. Menurutnya, dengan pengalaman yang dimiliki sebagai pemain Timnas Indonesia dan pelatih, Bima bisa bekerja dengan baik.
Tentu pemain-pemain yang dipilih Bima Sakti selama ini memang memiliki kualitas yang bagus. Frank Wormuth juga mengakui bahwa pemain timnas U17 Indonesia, baik yang masuk kerangka tim utama maupun mengikuti seleksi, memang berkualitas bagus. Untuk itu, Wormuth menilai bahwa para pemain muda ini sekarang hanya perlu dipoles lagi agar kedepannya menjadi lebih baik. Dia pun percaya Bima Sakti bakal bisa membuat kualitas para pemain timnas U17 Indonesia ini meningkat. Format turnamen dinilai untungkan timnas U23 Indonesia. Kekalahan dari Malaysia bukan akhir segalanya. Peluang timnas U23 Indonesia melaju ke babak semifinal Piala AFF U23 dinilai masih cukup besar. Penilaian tersebut datang dari salah satu media asal Vietnam, Soha. Dalam hal ini, Soha menjelaskan bahwa timnas U23 Indonesia diuntungkan dengan format yang diterapkan di Piala AFF U23 2023. Sebagai informasi, Piala AFF U23 dibagi menjadi 3 grup. 3 tim peringkat teratas grup dipastikan lolos ke semifinal. 1 slot tersisa bakal menjadi milik runner-up terbaik. Tim yang memiliki agregat gol yang tinggi nantinya memiliki peluang besar untuk merebut status runner-up terbaik. Aturan inilah yang disebut Soha menguntungkan timnas U23 Indonesia. Terlebih timnas U23 Indonesia hanya akan melawan Timor Leste dalam laga selanjutnya. Oleh sebab itu, kekalahan dari Malaysia pada laga perdana bukanlah akhir bagi tim asuhan Shin Tae-yong. Sementara itu, hasil imbang antara Laos dan Filipina di grup C memberikan keuntungan bagi timnas U23 Indonesia. Pasalnya, 2 tim itu kini tinggal menyisakan laga melawan Vietnam. Apabila Vietnam mampu menyapu bersih semua laga, maka timnas U23 Indonesia tak perlu lagi bersaing dengan wakil grup C untuk memperebutkan posisi runner-up terbaik. Namun, timnas U23 Indonesia sendiri harus mampu meraih kemenangan besar atas Timor Leste.